Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 106. Pria Idola. Julian duduk di meja kerjanya. Ia sudah mulai melakukan rutinitas di kantor seperti biasa. Kepalanya terasa begitu amat pusing ketika memikirkan tentang mantan istrinya. Bagaimana mungkin dirinya bisa tenang bila sampai saat ini wanita yang dulu pernah menjadi istrinya itu masih belum juga ditemukan. Hingga sampai sekarang, wanita itu masih berkeliaran di luaran sana. Rasa takut kembali dirasakannya. Kehadiran wanita misterius di acara resepsi pernikahannya membuat dirinya semakin tidak tenang. Wanita itu datang tanpa diundang dan masuk ke acara resepsi pernikahan Julian dan Leni dengan cara mengambil undangan milik tamunya. Pada waktu itu, Julian sudah membuat acara resepsi dengan pengawalan yang ketat. Tamu tidak bisa masuk tanpa memegang undangan, dan dirinya hanya mengundang orang-orang penting saja, seperti relasi bisnis dan juga kerabatnya, sehingga tidak banyak tamu yang hadir di acara pernikahannya. Kepalanya terasa begitu sangat pusing bila memikirkan ini semua. Julian duduk dengan terus memijat-mijat pelipis keningnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Tapi mengapa aku memiliki firasat kalau dia berada di sekitarku? Julian berkata sendiri dengan terus memikirkan tentang Amera. Julian begitu mencemaskan istri dan juga mamanya yang dalam incaran Amera. Amera merupakan sosok misterius yang selalu mengawasi keluarganya. "Permisi, Pak," Randi berkata ketika sudah berdiri di depan Julian. "Silakan duduk," ucap Julian. Randi menganggukkan kepalanya dan duduk di depan Julian. "Selama aku tidak masuk ke kantor, apa saja yang terjadi?" tanya Julian. "Semuanya berjalan dengan baik, Pak. Untuk proyek kerjasama kita, tidak ada satupun perusahaan yang membatalkan kerjasama. Begitu juga dengan para investor. Para investor sangat yakin untuk menanamkan modal di perusahaan kita. Setelah mereka mempelajari perkembangan perusahaan, misi dan visi dari perusahaan kita," Randi menjelaskan. Julian tersenyum ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Randi. Ia begitu sangat puas dengan pekerjaan Randi. Semenjak permasalahannya dengan Amera, Julian tidak fokus lagi mengurus perusahaannya, dan dia menugaskan semua pekerjaan kepada asisten pribadinya. Julian sangat bangga ketika melihat hasil kerja Randi yang tidak pernah mengecewakannya. Bahkan, di saat Julian memberikan pekerjaan yang begitu sangat banyak mengenai perusahaannya, Julian masih menambah pekerjaan untuk mengurusi permasalahan pribadinya. "Bagaimana dengan Amera? Apa sudah ada kabar?" tanya Julian. "Sampai sekarang tidak ada, Pak," jawab Randi. "Aku sangat pusing memikirkan tentang wanita itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja?" jelas Julian. "Kemungkinan dia kembali ke daerah asalnya tidak ada, Pak, karena orang tuanya juga terus berusaha untuk mencari Amera di Surabaya." Julian hanya diam saat mendengar ucapan Randi. "Entah mengapa, aku memiliki firasat kalau Amera itu berada di dekatku," ucapnya. "Bila Amera berada di dekat Anda, sudah pasti dia tidak akan bisa mendekati Anda dan keluarga Anda. Jadi saya rasa Anda tidak perlu mencemaskan itu," Randi berkata dengan menggunakan pikiran yang logika. Sangat lucu rasanya bila seorang Julian takut dengan Amera. Julian bukanlah orang sembarangan yang bisa didekati oleh siapa saja. Bahkan, pria itu sudah semakin meningkatkan keamanan untuk dirinya serta keluarganya. Lalu apalagi sebenarnya yang harus ditakutkan oleh Julian? Randi sungguh tidak habis pikir dengan rasa ketakutan yang dimiliki oleh bosnya tersebut. Julian menganggukkan kepalanya. "Kamu benar," ucap Julian kemudian. "Bila tidak ada lagi yang dibutuhkan, saya permisi, Pak."
Untuk laporan perusahaan selama Bapak tidak masuk, sudah saya kirim lewat email, jelas Randi. Iya, saya selalu mengeceknya, jawab Julian. Baiklah, kalau begitu saya permisi, pamit Randi. Iya, silahkan, jawab Julian. Randi memberhentikan mobilnya di parkiran supermarket yang ada di depan perusahaan tempat dirinya bekerja. Ia masuk ke dalam supermarket tersebut. Tubuhnya tinggi dan gagah dengan memakai setelan jas berwarna biru pekat dan kacamata hitam, menjadi daya tarik untuk setiap wanita yang memandangnya. Tatapan mata Randi kini tertuju ke arah seorang wanita cantik yang berdiri di meja kasir. Gadis yang berparas cantik dengan memakai jilbab dan kacamata. Melihat gadis itu, Randi merasakan jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Wajah wanita itu begitu sangat dikenalnya, meskipun wanita itu saat ini memakai hijab dan berkacamata. Selamat pagi, Pak, sapa ketiga kasir wanita ketika melihat Randi masuk ke dalam supermarket tempat mereka bekerja. Randi sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia berjalan menuju rak cemilan. Dimasukkannya berbagai jenis cemilan ke dalam keranjang yang dipegangnya. Ia juga mengambil susu kotak, kemudian minuman kaleng. Karyawan supermarket itu memandangnya dengan kagum. Mereka tahu siapa pria yang sekarang masuk ke dalam supermarket. Setelah mengambil minuman kopi, cemilan, serta roti, ia kemudian berjalan ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Kacamata hitam yang dipakainya mampu menutupi tatapan matanya yang tertuju ke arah gadis yang saat ini berdiri di meja kasir. Randi menatap ke arah Airin yang sedang sibuk menghitung barang-barang yang ada di dalam keranjang belanjaannya. Dilihatnya nama yang tercantum di ID pengenal yang dipakai oleh kasir tersebut. Airin Alista, ucapnya dalam hati sambil mengingat nama tersebut. Airin tersenyum dan mengeluarkan satu persatu belanjaan yang ada dalam keranjang dan menghitung barang-barang yang ada di dalam keranjang. Randi mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya dan mengambil beberapa kali foto Airin secara diam-diam. Totalnya 78.000, Mas, Airin berkata dengan sangat sopan. Randi tersenyum memandangnya. Ia mengeluarkan uang 100.000 dari dalam dompetnya. Ini, Mbak, Randi tersenyum dan menyodorkan uang kertas 100.000. Airin tersenyum tipis saat menerima uang dari Randi. Kembaliannya, ambil saja. Randi mengambil kantong plastik yang ada di atas meja tersebut. Airin begitu kaget dan membesarkan matanya saat menerima uang kembalian dari Randi. Maaf, Mas, ini uang kembaliannya benar nggak diambil? Airin bertanya dengan membetulkan kacamatanya dengan jari telunjuknya. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Untuk kamu saja, ucapnya kemudian pergi meninggalkan supermarket tersebut. Airin memandang Randi yang keluar dari supermarket. Ia memandang punggung lebar pria tersebut. Airin, dada Mbak sampai berdebar-debar, ucap Salma yang duduk di sebelahnya sambil memegang dadanya. Airin memandangnya. Mbak Salma kenapa? Tanyanya. Mbak tuh selalu nungguin itu cowok datang ke sini untuk belanja. Salma tersenyum malu-malu. Mbak Salma suka ya sama cowok itu. Airin sengaja menggoda rekan kerjanya. Yesi yang duduk di sebelahnya tertawa. Kalau sama cowok itu, jangankan Mbak Salma, aku aja suka, ucapnya yang tersenyum lebar. Airin tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia sangat tampan ya, puji Airin. Iya, tampan sekali. Dia sudah ada yang punya belum ya? Kalau belum ada, aku mau daftar. Salma tersenyum.
Moga aja dia nggak naksir sama Airin. Yesi memandang Airin. Ya, kita kalah dong kalau bersaing dengan Airin, Salma meringis. Airin hanya tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat kedua rekan kerjanya yang ternyata mengidolakan orang yang sama.